Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungannya. Semoga kita sehat selalu dan hari ini bisa lebih tenang untuk menerima materi perkuliahan pada hari ini. Pada kesempatan ini saya akan membawakan materi dasar-dasar dari pengolahan data secara teoritis. Baik, kita lanjut untuk agenda pada pagi hari ini. Nggak banyak yang akan kita bahas, hanya ada dua. Yang pertama, langkah-langkah pengolahan data itu seperti apa, kemudian statistik deskriptifnya seperti apa, bagaimana menyajikan data sampai hasil penelitian itu tersajikan dalam bentuk tabel maupun grafik. Oke, kita lanjut ya. Nah, setelah ini ada langkah-langkah pengolahan data kuantitatif pastinya. Langkah-langkah ini dilakukan pada saat setelah kalian selesai melakukan pengumpulan data. Setelah kalian selesai menyebar kuesioner telah kembali sesuai dengan yang kalian sebarkan. Kemudian data hard file dari kuesioner itu sudah ada di kalian. Yang pertama itu ada data coding. Kira-kira apa ya data coding ya? Kita bahas bareng. Kemudian ada data entering, data cleaning, data output, and data analyzing. Ini adalah proses-proses atau langkah-langkah untuk melakukan pengolahan data kuantitatif. Ya. Yang pertama, data coding atau pengkodean data. Data dikode dulu nih, biar kita lebih mudah untuk memahami atau lebih mudah untuk kita analisis. Nah, data coding itu pemrosesan proses memberikan kode atas data yang diperoleh sesuai proses penyesuaian secara sistematis dari data mentah yang kita miliki, yaitu yang ada di kuesioner. Ke dalam ada dua, ini bisa langsung bisa ke Excel dulu, disimpan di Excel, atau langsung masukkan ke aplikasi pengolahan data seperti SPSS agar siap untuk diolah. Misal contohnya di dalam kuesioner pasti ada data demografi ataupun hasil kuesioner lainnya. Saya kasih contoh yang mudah dulu, yakni misalnya variabel jenis kelamin. Pasti adalah nyari kuesioner, kita memasukkan data jenis kelamin. Ya, kita kode antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Laki-laki misalnya nomor 1, kemudian perempuan nomor 2. Seperti itu. Kemudian misal lagi nih tingkat pendidikan. Ya, kalian mengkode misalnya SMA atau SLTA itu kodenya 1, kemudian D1, 2, D3, 3, D4 atau S1 kodenya nomor 4, begitu seterusnya. Kemudian ada juga misalnya contoh lama kerja, misalnya perawat yang berapa lama kerja di rumah sakit, kita bisa kode di bawah 1 tahun itu kodenya 1, di 1 sampai 3 tahun itu kodenya 2. Tergantung, ini semua tergantung dari tujuan penelitian akan kalian dapatkan datanya. Oke. Itu adalah proses pengkodean. Masih pengkodean, data coding ini digunakan sebagai dasar dalam pembuatan coding book. Nanti akan kalian mempunyai sendiri data mentah itu dalam bentuk misalnya si Excel, dimasukkan ke Excel dulu, kemudian nanti dipindah ke SPSS. Kemudian kuesioner dalam pertanyaan tertutup akan lebih mudah pastinya ya. Kuesioner tertutup itu seperti apa? Pada video sebelumnya saya sudah jelaskan. Silahkan kalian lihat kembali pertanyaan tertutup itu seperti apa. Itu akan lebih mudah untuk dilakukan coding apabila dibandingkan dengan pertanyaan terbuka. Lihat perbandingannya ya. Jika Anda menggunakan pertanyaan terbuka dalam kuesioner, Anda harus menginventarisasi jawaban responden. Misalnya pertanyaan tertutup, jawaban yang di kuesioner sudah ada jawaban yang tersedia, tinggal responden memilih jawaban yang disediakan. Sementara pertanyaan terbuka, di situ responden bebas menuliskan jawaban apa saja yang mereka inginkan. Repotnya pada saat kita mengumpulkan data secara keseluruhan, misalnya ada 100 orang dan mereka memberikan kata yang berbeda, itu kita harus menginventarisasi kata-kata mereka. Kira-kira yang sama mana, yang nggak sama maksudnya mana, itu kita buatkan pilihan-pilihan katanya sendiri. Seperti itu.
itu yang membedakan kenapa pertanyaan yang tertutup lebih mudah kita lakukan coding. Kemudian ada pemindahan data atau data entry. Kita memasukkan nih data yang sudah kita coding tadi, masukkan ke misal ke Excel atau ke aplikasi atau program pengolahan data seperti SPSS. Ini juga akan mempermudah mengolah data. Pastikan bahwa format dalam data coding sesuai dengan tipe data dalam pengolahan data. Kalau sesuai ya, biasanya sih pakainya angka semua. Lebih memudahkan dan meminimalisir kesalahan-kesalahan. Oke, lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu data cleaning. Data cleaning ini pembersihan data setelah kalian menginput data semua yang kalian dapatkan. Setelah kemudian kalian menginput ke Excel dan segala macam atau SPSS, kegiatan selanjutnya adalah data cleaning, pembersihan. Kegiatan untuk memastikan bahwa seluruh data yang telah dimasukkan ke dalam mesin pengolahan data sesuai dengan keadaan sebenarnya. Data cleaning harus dilakukan dengan teliti agar data dapat diolah dengan mesin pengolah data sehingga mendapatkan data yang valid. Pastikan tidak ada data yang berada di luar range. Misal nih tadi, kalian menginput jenis kelamin. Jenis kelamin kan pasti ada 2 saja kan. Nah, di kolom jenis kelamin itu, atau di baris jenis kelamin itu, kalian lihat codingnya seperti apa. Apakah sudah benar yang tercoding itu nomor 1 dan 2 saja. Kita cek semua dari responden yang kita input satu per satu. Kalau ada kalian dapatkan di luar angka 1 dan 2, itu otomatis salah. Kalian cek kembali ke kuesionernya untuk memastikan bahwa yang kalian masukkan itu sesuai dengan kuesioner. Seperti itu. Nah, misalnya lagi pertanyaan kuesioner Anda ada 5 pilihan, 1 sampai 5 pakai skala Likert. Skala Likert ingat kan apa? Bagaimana skala Likert? Kalau nggak ingat, silahkan baca kembali materinya, lihat video saya yang sebelumnya. Nah, skala Likert misalnya 1 sampai 5. Kalian cek ke data yang kalian masukkan di baris itu, apakah ada angka di luar 1 sampai 5. Oke. Periksa baris tersebut per kuesioner. Begitu seterusnya. Kalau ada yang lebih dari 5 atau mungkin masih kosong, kalian cek kembali kuesioner sebelumnya. Oke, biar kalian tidak salah input atau mungkin memasukkan data yang salah. Oke, lanjut. Paham sampai di sini ya? Oke, kita lanjut ke ini kadang nih kesalahan-kesalahan kita dalam melakukan data cleaning atau pembersihan data. Misalnya kesalahan ada 2 nih, possible code cleaning, yaitu kesalahan yang diakibatkan oleh peneliti ketika memasukkan data ke dalam mesin pengolahan data. Manusia namanya manusia ya, di luar dari manusia yang sering salah. Kita nginput, kadang kita lagi menghayal atau nginput sambil ngegosip. Nah, itu kalian bisa salah input biasanya. Itu kesalahan-kesalahan yang kita kadang lakukan. Kadang juga kita lagi pas gak konsentrasi, kita mau ngeklik nomor 2, kepencet nomor 3, begitu seterusnya. Makanya dibutuhkan data cleaning. Oke. Kemudian contingency cleaning, yaitu kesalahan yang diakibatkan oleh adanya struktur kuesioner yang hanya khusus digunakan atau dijawab oleh sebagian orang saja, sedangkan yang lain tidak. Misal ada pertanyaan, kalian pasti pernah dapat, jika jawaban iya, maka lanjut ke nomor 6. Misal, jika jawaban tidak, maka lanjutkan nomor 3 dan seterusnya. Kadang ada yang dengan instruksi tersebut tidak paham, dia asal checklist saja, semua di checklist. Padahal tidak sesuai instruksi yang kita berikan di kuesioner tersebut. Nah, ini misal nih contohnya ya. Apakah Anda menggunakan aplikasi home care? Pada saat saya jawab tidak, harusnya dia lanjut ke nomor 6, nggak perlu ngisi nomor 2, 3, sampai 5, ya kan? Itu instruksinya. Tapi kalau kalian jawab ya, misalnya responden jawab ya, nomor 2, 3, dan seterusnya itu harus terisi. Paham kan sampai sini? Nah, kalau misalnya kalian dapatkan punya kuesioner berbentuk seperti ini, kemudian mereka mencek list misalnya pilihan B tidak, kemudian mengisi nomor 2 juga, nah itu
kadang yang membingungkan peneliti, ya kan, kadang membuat kita sedikit repot untuk membersihkan data yang kita masukkan tadi. Oke, lanjut. Ini data coding. Misalnya ya tadi dari jawaban yang tadi ya, nih jawabannya tidak puas, handal, tidak handal. Kita masukkan codingnya. Ini sederhana banget contohnya. Menggunakan aplikasi HomeCare, nama variabelnya kan pertanyaan, nama pertanyaannya. Kode 1 ya, kode tidak 2. Bebas kalian mau nomor berapa. Tapi biar lebih mudah 1 dan 2 saja. Kemudian tingkat kepuasan aplikasi HomeCare, bagaimana? Puas, tidak puas. 1 puas, 2 tidak puas. Kemudian kehandalan aplikasi HomeCare. Misalnya 1 handal, 2 tidak handal. Begitu seterusnya. Tergantung lagi dari kuesioner yang kalian gunakan. Likert kah atau Goodman, terserah. Itu tergantung dari jenis penelitian kalian. Oke, paham sampai di sini? Kita lanjut. Nah, begini. Pada saat kalian memasukkan data yang tadi, tampilannya kan seperti ini nih. Responden itu berada di kolom-kolom, ya. Di SPSS itu kayak gitu. Terus di Excel kalian ikut terus kayak gini. Nah, ini kolom 1, 2, 3, 4 adalah respondennya. Barisnya, baris 1, 2, 3 adalah item variabel pertanyaannya, ya. Item variabel pertanyaannya. Kita lihat tadi pertanyaannya menggunakan aplikasi HomeCare 1, 2 aja nih. Oke, kita lihat di sini variabel menggunakan aplikasi HomeCare 1, 1, 1, 2. Berarti ya ini tidak. Ya, 1, 1, 1, 2 ini tidak kan. Nah, oke. Pada saat kalian lihat semua pilihannya hanya 1, 2, 1, 2. 1, 1, 1, 2, 2. Oke, ada 2. Di sini kita lihat variabel pertanyaan ketiga 2, 3. Ada 3 di sini ternyata. Ini salah. Ini harus dirubah, diganti. Kita cek kembali kuesioner pada responden kedua. Ya, di responden kedua kita cari kuesionernya, cek jawaban yang benar apa sih di pertanyaan ketiga. Nah, kemudian lanjut lagi begitu seluruhnya sampai selesai. Jangan sampai ada yang salah. Kalau ada yang salah akan missing, akan error hasil pengolahan datanya. Gitu ya, di coding book. Makanya data semua yang data coding book kalian harus kalian simpan baik-baik setelah kalian melakukan entry data. Oke, kita lanjut. Contoh data cleaningnya saya berikan. Possible code cleaning dapat ditemukan pada responden nomor 2. Tadi kan contohnya nomor 2 variabel 003. Yakni angka 3. Tadi ada angka 3 kan nih. Ya kan? Kalian lihat kan nih angka 3. Salah pasti. Nah, yang tersedia dalam buku coding adalah kode 1 dan 2. Tadi kan hanya 1, 2. Nah, gitu. Kemudian kontingensi cleaning. Oke, kontingensi cleaning ditemukan pada responden nomor 4. Kita lihat nomor 4. Kenapa dia salah? Variabel 1 dan 3. Ketika menjawab tidak, kode 2, seharusnya responden tidak menjawab pertanyaan selanjutnya. Misalnya, nah, kita lihat kan nih. Dia kan jawab tidak kan tadi pertanyaannya. Kita lihat pertanyaannya. Balik. Kan enggak. Nah nih. Pada saat dia menjawab nomor 1, dia bilang tidak, seharusnya nomor 2 dan 3 itu kosong. Ya kan? Paham sampai sini? Nah, lihat lagi kembali. Nah, ini kan dia jawabnya tidak. Nah, ternyata nomor 2 sama 3 masih tetap ngisi dia. Nah, ini berarti adalah kesalahan kontingensi yang harus kita lakukan adalah menghapus semua ini. Oke, it's clear ya. Nah, seharusnya yang diisi itu langsung ke nomor 6. Kita cek pertanyaan nomor 6 diisi apa enggak. Nah, itulah pentingnya data cleaning. Kemudian lanjut ke data output. Nah, output data univariat atau analisis variabel. Ini data univariat ya, satu variabel saja yang dianalisis, dilakukan dalam bentuk tabel dan grafik. Oke, paham sampai sini ya. Harus diingat bahwa data univariat atau satu variabel itu ditampilkan dalam bentuk tabel dan grafik. Contohnya kemarin saya sudah perlihatkan, tapi hari ini akan saya perlihatkan kembali. Kemudian
Ukuran pemusatannya yang ditampilkan apa? Min, rata-rata, median, nilai tengah, modus nilai terbanyak, kemudian ukuran. Misalnya kita perlihatkan nilai minimal dan maksimalnya, apapun itu, dan lain-lain. Kemudian persebarannya, range, standar deviasi, dan ragamnya seperti apa. Kemudian kalau data bivariat atau analisisnya dua variabel mencari hubungan, korelasi, atau membandingkan, ditampilkan adalah tabel tabulasi silang. Tabulasi silangnya seperti apa, kemudian uji statistik chi-square-nya seperti apa. Oke. Kemudian lambda dan sebagainya, data-data hasil pengolahan data itu. Kalau data multivariat, analisis lebih dari dua variabel. Oke, pakai analisis data variabel dalam bentuk tabel, semuanya dalam bentuk tabel biar lebih mudah dipahami oleh pembaca. Nah, ini tabel dan grafik yang unsur yang paling penting seperti yang saya jelaskan pada video sebelumnya. Yang pertama harus ada judul tabelnya, kemudian isi substansinya, isi atau substansi dari tabel itu apa, kemudian sumber data harus ada. Nah, ini contohnya nih saya lihatkan, ini seperti yang pada video sebelumnya saya tampilkan seperti ini. Pada hasil penelitian, misalnya karakteristik perawat baru berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, ini kan, ini adalah judul tabelnya, kemudian isinya, kemudian sumbernya. Judulnya harus kayak gini, tabel 5.1 berarti berada pada bab 5, tabel pertama. Karakteristik perawat baru berdasarkan jenis kelamin, ada kan, tingkat pendidikan, status, unit kerja, masa kerja, dan pengalaman kerja. Oke. Nah, kemudian masukkan di mana RS-nya, tempat penelitian kita, kemudian kapan kita lakukan, bulan dan tahunnya, kemudian populasinya berapa. Di sini ada kolom karakteristik responden atau variabelnya, kemudian ada frekuensi N kecil, kemudian persentase total. Di sini tulisin sumbernya dari mana, data primer, dari kuesioner yang kita sebarkan, tahunnya berapa. Oke, clear ya. Itu contoh kalau yang univariat. Kalau bivariat akan seperti ini tampilannya. Seperti ini tampilan tabel univariat. Bagusnya di kiri dan kanan ini nggak perlu ada, jadi cuma ada garisnya, itu yang lebih bagus. Jadi di sini adalah variabel dari independen, variabel independen, di sini variabel dependen. Ini kalian dapatkan ya, di sini ada harusnya ini n kecil, rendah, tinggi, berapa jumlahnya, dengan kepuasan kerja rendah berapa, motivasi kerja rendah ada berapa, dengan kepuasan kerja tinggi yang motivasi rendahnya ada berapa, dengan kepuasan kerja rendah yang motivasinya tinggi ada berapa, begitu seterusnya. Jadi kalau tampilan tabel pada bivariat, kita lihat. Nah, ini analisis bivariat. Tabulasi cross step yang kayak tadi kan, tabulasi cross step, bagaimana menghubungkan antara kepuasan dengan motivasi kerja. Kemudian variabel independen dalam bentuk ada presentasenya, kemudian variabel dependen interpretasi, kemudian tabel menjadi presentasi baris, kolom, dan total. Ada baris tadi, kolom, dan total. Lihat ya, baris, kolom, dan totalnya. Oke, clear ya. Jadi bikin tabel seperti ini saja. Ini analisis bivariat tadi, kemudian lanjut hubungan grafik dengan skala pengukuran. Yang pertama, baiknya pada saat kalian membuat tabel, ya kan, grafik maupun skala pengukuran lainnya, apabila bentuknya nominal, baiknya kalian tampilkan dalam bentuk pie chart atau apa namanya, grafik batang, bar graph ya. Kalau misalnya ordinal, pie chart bisa, tabel batang bisa. Tabel batang apa ya namanya ya, grafik batang, itu yang biasanya ditampilkan. Kalau bentuk interval, bagusnya pakai histogram atau poligon. Kemudian kalau rasio, yang bagusnya histogram atau poligon, dan lain-lain. Terima kasih. Itu penjelasan singkat dan sederhananya. Untuk bahasan yang lebih kompleks lagi akan saya bahas di video-video selanjutnya. Terima kasih. Sekian dari saya.
Kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.